mereka ini hanya mencari profit semata untuk mengangkut barang tanpa memperhatikan kondisi kendaraannya, layak jalan apa enggak. Masa lu nggak care sih? Satu nih ya, itu kendaraan lo. Kedua, lu mempekerjakan orang. Sekarang kalau si pekerja lu sendiri yang menjadi korban jiwa itu gimana? Lu mau nanggung? Halo Bor, jumpa lagi di Riba, review berita bareng gue si Ali Riba. Lu pasti udah pada kangen kan sama gue. Udah lama nih gue gak ngebawain berita-berita terupdate. Biar gue semangat dan semakin rajin untuk mencari berita. Jangan lupa tekan subscribe supaya kita bisa menghadirkan berita-berita yang semakin update, terkini, dan tercepat. Oke Bor, tanpa berlama-lama gue bakal bawain satu berita. Ya, ini adalah berita duka. Jadi hari Sabtu kemarin terjadi kecelakaan yang merenggut korban jiwa di exit tol Bawen Semarang. Kecelakaan barusan terjadi, Bos. Di pintu masuk tol Bawen, Bos. Ya Allah, motor kebakar. Wah, inalil yang meninggal gak kehitung, Bos. Astagfirullahaladzim. Kecelakaan ini disebabkan oleh rem truk yang blong sehingga dia menabrak motor dan mobil yang ada di depannya. Korban jiwa sendiri sih ada 4 orang. Namun berdasarkan update yang gue tahu, gue hasil baca-baca sosmed lah ya, katanya sih ada 10. Ya gue nggak tahu lah, kita mungkin tinggal nunggu informasi pasti dari kepolisian. Berapa total korban jiwanya. Ini sih cukup menyedihkan ya, karena ini kejadian keberapa kali, selalu berulang-ulang lagi, rem, blong, jadi alasan kecelakaan hingga merebut korban. Kayak di tahun 2023 ini sendiri aja sih, udah terhitung ya beberapa kali nih terjadi kecelakaan seperti ini. Masalahnya sekarang penyebab rem blong ini hingga mengakibatkan kecelakaan ya udah jelas. Pertama dari si pemilik kendaraan atau si pemilik perusahaan truk. Gue nggak tahu nih, mereka ini hanya mencari profit semata untuk mengangkut barang tanpa memperhatikan kondisi kendaraannya, layak jalan apa enggak, itu di mana. Masa lu nggak care sih? Satu nih ya, itu kendaraan lo. Kedua, lu mempekerjakan orang. Oke, sekarang kalau si pekerja lu sendiri yang menjadi korban jiwa itu gimana? Lu mau nanggung? Nah, yang kedua Bor, ini masalah dari pemerintah sendiri nih. Uji kelayakan jalan itu, atau yang kita bisa sebut KIR, itu kenapa bisa keluar kepada kendaraan-kendaraan seperti itu? Mayoritas kendaraan-kendaraan besar ini nih Bor, kalau terjadi kecelakaan pasti KIR-nya ini yang dipertanyakan. Ya bagaimana mungkin sih sekarang kalau rem blong kendaraan gak layak jalan, bisa-bisanya dishub, bisa mengeluarkan izin jalan, ya harusnya dicegah. Ini gue semakin curiga gitu kalau masih banyak nih terjadi praktik-praktik pungli dalam kasus perizinan KIR ini nih. Kenapa begitu? Iya bukannya 1-2 kali aja karena. Dan ini di banyak daerah. Di Kalimantan ada, di Sumatera ada, di Jakarta pun ada. Ini kan yang salah berarti perizinannya nih. Buat para pemimpin-pemimpin daerah nih, tolong dong diselidiki lebih lanjut, dicek lebih lanjut nih terkait masalah perizinan KIR ini nih. Karena ini efeknya tuh bukan hanya sekedar bisa jalan atau enggak, untung apa enggak. Kalau kendaraan ini kenapa-kenapa, korban jiwa. Dan kita tahu setiap kecelakaan ini pasti loh selalu di atas 5, selalu di atas 10 bahkan. Ini tuh terlalu hal kecil, tapi kalau kita diamkan terus, ini akhirnya menjadi kebiasaan buruk. Bayangin aja ya, nauzubillah min zalik sih, kalau setiap bulan ada yang truk merenggut nyawa 10 orang, itu udah berapa banyak korban jiwa yang meninggal karena kecelakaan. Memang kalau ada terjadi kecelakaan itu udah kehendak yang di atas, tapi kita sebagai manusia harus bisa mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan. Toh kita masih waras kok untuk berpikir. Oke Bor, sekian Riba pada episode kali ini. Jangan lupa untuk terus pantengin channel kita biar lo dapat update perkembangan berita-berita terkini.
Dan jangan lupa untuk like, share ke teman-teman kalian juga. Sampai jumpa di Riba Review berita berikutnya bareng gue si Ali Riba. Bye-bye.